Siapa sih di sini yang pengen jadi orang kaya? Ya, pastinya hampir semua dari kita pengen kan jadi orang kaya. Sampai-sampai kita bekerja keras siang dan malam buat nambahin kekayaan kita. Dan ternyata memang menjadi orang kaya itu gak bisa ditempuh dengan cara yang instan loh. Ya, kecuali kalau kamu mendapat warisan atau harta karun. Ya, butuh kerja keras selama bertahun-tahun untuk terus mengasah keterampilan pekerjaan kita dan peluang usaha biar bisa jadi kaya raya. Untuk menambah inspirasi kita, yuk simak kisah 5 orang terkaya di Indonesia menurut majalah Forbes. Yang kelima, Anthony Salim dengan kekayaan 5,3 miliar US dollar, setara dengan 98,05 triliun rupiah. Anthony Salim atau Lim Hong Shien adalah salah satu pebisnis Indonesia yang sukses di tengah-tengah persaingan yang ketat. Dia lahir 4 tahun setelah Indonesia merdeka atau tepatnya tanggal 25 Oktober 1949. Boleh dibilang Anthony terlahir untuk bisnis karena ayahnya Sudono Salim adalah seorang pebisnis besar. Itu loh bapak yang mendirikan Indomie. Dengan kesuksesan saat meneruskan bisnis keluarga ini, membuat Anthony masuk ke dalam daftar 10 tokoh bisnis paling berpengaruh di tahun 2005 oleh Warta Ekonomi loh. Tapi mendapatkan posisi ini gak gampang. Prestasi ini bisa diraih karena dia mampu membawa grup Salim selamat dari krisis ekonomi tahun 1998. Yang keempat, Sri Prakash Lohia dengan kekayaan 7,5 miliar US dollar atau setara dengan 108,75 triliun rupiah. Sri Prakash Lohia lahir di India pada tahun 1956, tapi kemudian pindah dengan keluarganya ke Indonesia pada tahun 1973. Ayahnya, Mohan Lalahia, telah memiliki sebuah bisnis garmen kecil yang akhirnya menginspirasi Sri Prakash untuk memulai perusahaan baru bernama Indorama Synthetics pada tahun 1976. Awalnya, perusahaannya hanya memproduksi benang sintetis, tapi kemudian dia dan saudara laki-lakinya, Anil Prakash, mulai memperluas produk-produk mereka seperti serat polyester dan PET atau polyester tingkat botol. Setelah itu, pada tahun 1995, perusahaannya juga memproduksi produk-produk resin dan keuntungannya mulai mengalir dalam jumlah yang sangat signifikan. Dari satu perusahaan, bisnis Sri Prakash kemudian diperluas ke Indorama Shebin, Isin Lanka, dan Indorama Iplik. Seluruh perusahaan tersebut memproduksi produk-produk yang berkaitan dengan serat sintetis seperti polipropilen, resin PET, polietilen, dan sejenisnya. Kemudian, dia pun mendirikan Medisa Technologies yang membuat sarung tangan medis. Wah, banyak sekali ya. Yang ketiga, Eka Cipta Wijaya dengan kekayaan 8,6 miliar US dollar atau setara dengan 124,7 triliun rupiah. Eka Cipta Wijaya adalah pendiri Sinarmas Group dan seorang konglomerat di Indonesia. Menurut majalah Globe Asia edisi bulan Desember 2012, Eka Cipta Wijaya merupakan orang terkaya pertama di Indonesia dengan memiliki kekayaan mencapai 8,6 miliar US dollar. Wow! Eka Cipta Wijaya dilahirkan di China dan pada tahun 1932 bersama dengan ibunya melakukan migrasi ke Makassar, Sulawesi Selatan untuk menyusul ayahnya yang telah terlebih dahulu bermigrasi. Pada tahun 1980, Eka memutuskan untuk menjadi seorang entrepreneur seperti masa mudanya dahulu. Ia kemudian membeli sebidang kebun kelapa sawit dengan luas lahan 10.000 hektar yang berlokasi di Riau. Gak tanggung-tanggung nih, dia juga membeli mesin dan pabrik yang mampu memuat hingga 60.000 ton kelapa sawit. Bisnis yang ia bangun berkembang dengan pesat hingga ia kembali memutuskan untuk menambah bisnisnya. Pada tahun 1981, ia kembali membeli perkebunan sekaligus pabrik teh dengan luas mencapai 1.000 hektar dan pabrik yang memiliki kapasitas 20.000 ton teh. Selain kedua bisnis tersebut, Eka juga mulai merintis bisnis bank, kertas, dan juga properti loh. Yang kedua, Susilo Wonowijoyo dengan kekayaan 9,2 miliar US dollar atau setara dengan 133,4 triliun rupiah.
Susilo Wonowijoyo merupakan anak ketiga dari 7 bersaudara. Ayahnya, Surya Wonowijoyo, terlebih dahulu merintis sebuah pabrik rokok di Kediri pada usia 35 tahun, tepatnya pada tahun 1958. Pabrik rokok itu pada awalnya bernama Inghui, namun namanya ia ubah menjadi Cap Gudang Garam. Pabrik rokok milik ayah Susilo Wonowijoyo ini awalnya hanya memproduksi rokok lintingan yang terbuat dari daun jagung. Namun, ayahnya bekerja keras mengembangkan pabrik rokok ini. Dan perlahan-lahan, pabrik rokok Cap Gudang Garam ini kemudian mulai berkembang. Dan sedikit-sedikit mulai merekrut karyawan dan mulai membeli perkebunan tembakau. Perkembangan yang pesat membuat pabrik rokok Gudang Garam mulai menjadi pabrik rokok kretek terbesar pada tahun 1966 di Indonesia. Susilo Wonowijoyo sendiri memulai karirnya di Gudang Garam sebagai direktur selama 14 tahun dari tahun 1976 hingga 1990. Sejak jauh hari, Susilo Wonowijoyo memang sudah dipersiapkan sebagai pewaris PT Gudang Garam. Dan selama ia menjabat sebagai direktur, Susilo banyak membuat terobosan baru, misalnya mengembangkan mesin-mesin yang khusus untuk memproduksi rokok kretek. Yang pertama, Budi dan Michael Hartono dengan kekayaan 35 miliar US dollar atau setara dengan 507,5 triliun rupiah. Robert Budi Hartono memiliki nama asli Oi Hui Chong yang merupakan keturunan Tionghoa yang lahir di Kudus, Jawa Tengah pada tahun 1941. Kemudian Michael Bambang Hartono adalah kakaknya yang memiliki nama asli Oi Hui Xiang. Keduanya adalah anak dari pendiri Jarum, Oi Wi Kwan. Namun, pada tahun 1963 terjadi kebakaran yang hampir memusnahkan seluruh usahanya. Pada saat itu, kondisi perusahaan Jarum pun menjadi tidak stabil. Kemudian, di tangan dua bersaudara Hartono ini bisa bertumbuh menjadi perusahaan raksasa. Di bawah kendali Hartono bersaudara, pada tahun 1972, Jarum terus maju dan mulai mengekspor produk rokoknya ke luar negeri. 3 tahun kemudian, Jarum memasarkan Jarum Filter, merek pertamanya yang diproduksi menggunakan mesin. Lalu diikuti oleh Jarum Super yang diperkenalkan pada tahun 1981. Kini perusahaan ini telah memiliki lebih dari 75.000 karyawan. Budi Hartono dengan grup Jarum yang dipimpinnya pun melebarkan sayap ke banyak sektor lain, antaranya perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan juga multimedia. Pada tahun 2007, Budi Hartono bersama kakaknya, Michael Hartono di bawah bendera grup Jarum melebarkan investasi ke bidang perbankan dan menjadi pemegang saham utama mengendalikan 51% saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk atau BCA yang merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia saat ini. Wow, keren kan? Kalau kalian mau investasi saham juga, kalian bisa pelajari dulu nih cara berinvestasi saham untuk pemula dengan mendownload e-book ini. Mau nggak tuh jadi salah satu dari mereka? Kalian juga pasti bisa. Rahasianya, kelola dulu harta yang kita miliki sekarang. Jika sudah bisa mengelola harta dan keuangan saat ini, maka pasti akan bisa mengatur keuangan yang lebih besar lagi. Kita bisa menggunakan aplikasi Finansialku sebagai partner dalam mengatur keuangan. Silakan download aplikasi Finansialku di Google Play Store. Gimana guys? Apa kalian terinspirasi dari kisah ini? Kalau kalian terinspirasi, yuk share video ini biar teman-teman kamu juga terinspirasi dari kisah ini. Jangan lupa juga buat like dan subscribe tombol di bawah ini. Oh iya, tekan juga nih tombol belnya supaya kalian selalu dapat notifikasi setiap Finansialku ngeluarin video terbaru. Tonton juga nih video-video inspirasi lainnya. Terima kasih.